Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester genap. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Namun sebelum kita masuk pada penjelasan materi tentang Asmaul Husna ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Insya Allah Allah memberikan kita keberkahan dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti kita ketahui di layar HP kalian, anak-anak sekalian, di sana sudah ada judul dari materi yang akan kita pelajari, yaitu Asmaul Husna. Jadi sebelum saya lanjut pada pembahasan mengenai Asmaul Husna, ada baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri. Dari segi bahasa, Asmaul Husna ini terdiri dari dua kata, yaitu kata asma dan kata husna. Di mana kata asma memiliki arti nama-nama, sedangkan husna memiliki arti atau pemahaman nama-nama Allah yang baik. Sehingga demikian, atau jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Asmaul Husna itu bisa kita artikan atau kita pahami sebagai nama-nama Allah yang mencerminkan kebesaran dan keagungannya. Di antara Asmaul Husna itu terdapat 99 Asmaul Husna. Nah, tapi kita hanya akan membahas 9 saja di antaranya. Karena kalau kita membahas 99, maka materinya akan terlalu lebar, terlalu besar, dan terlalu luas. Jadi banyak sekali manfaat dari 99 Asmaul Husna. Namun kita hanya membahas 9 saja di antaranya. Seperti yang kalian lihat pada layar HP kalian saat ini, di sana ada Al-Aziz, Allah Maha Perkasa, Al-Adil, Allah Maha Adil, Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri, Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, Al-Basir, Allah Maha melapangkan, An-Nafi, Allah Maha memberi manfaat, Ar-Rauf, Allah Maha dermawan, Al-Bar, Allah Maha baik. Kemudian yang ke-9 itu Al-Fattah, Allah Maha memberi kemenangan. Nah, ini adalah Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, jadi selain pengertian Asmaul Husna dari segi bahasa dan istilah, maka Asmaul Husna ini tadi memiliki beberapa dalil tentang Asmaul Husna. Di dalam surah Taha ayat 8, di sana disebutkan, Allah tiada Tuhan selain Dia, dan baginya nama-nama yang terbaik. Itu merupakan dalil Asmaul Husna. Kemudian kalau kita merujuk pada hadis riwayat Bukhari Muslim, di sana juga disebutkan, sungguh Allah mempunyai 99 nama. Jadi 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah, ini adalah dalil-dalil yang berkaitan atau berhubungan dengan Asmaul Husna. Nah, seperti yang kalian lihat pada layar HP kalian saat ini, di antara Asmaul Husna yang kita bahas ini, termasuk poin pertama ini Al-Aziz. Al-Aziz ini memiliki arti Allah Maha Perkasa. Al-Aziz itu merujuk pada pengertian maksudnya kekuatan, hegemoni, dan ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz ini merupakan nama-nama atau merupakan nama yang menunjukkan keperkasaan atau kekuatan yang tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Al-Aziz. Jadi tidak bisa diukur oleh manusia atau makhluk lainnya. Seperti itu ya. Jadi sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin 1-5 itu,
yang menerangkan mengenai Allah itu maha kuat, maha bijaksana, maha perkasa. Di situ pada surat Yasin dikatakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka minal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Nah, artinya wahai Yasin, demi Allah, Al-Quran yang penuh hikmah itu sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk Rasul berada di atas jalan yang lurus yang diturunkan oleh Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, kita lihat apa yang dimaksud oleh ayat ini. Jadi dalam ayat ini Allah itu memaklumatkan dirinya bahwa dirinya yang maha kuat, maha perkasa, maha bijaksana. Allah itu maha mengatur segala kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Misalnya, kalau kita lihat peristiwa bagaimana Allah itu mengatur, menggerakkan matahari, maka Allah itu menjaganya sampai hari akhir atau hari kiamat. Jadi mengatur seluruh peristiwa yang ada di alam ini. Nah, kemudian di dalam Al-Quran ini, setiap kata Al-Aziz itu selalu diikuti oleh kata Al-Hakim atau kata Ar-Rahim. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah ini selain dia memiliki arti dari Al-Aziz ini tadi Allah maha kuat, maka Allah itu juga maha bijaksana. Makanya di dalam setiap Al-Quran itu setiap ada kata Al-Aziz biasanya selalu diikuti oleh kata Al-Hakim, ya, atau diikuti oleh kata Rahim seperti di kata Yasin itu, ya, seperti di kata Yasin itu Tanzilal Azizir Rahim. Jadi Al-Aziz, Aziz, Allah maha kuat, Rahim, Allah juga maha penyayang. Maksudnya Allah maha penyayang kepada semua umat makhluk, ya, yang ada di bumi, makhluk ciptaannya maksudnya. Jadi seperti itu. Ya, kita perhatikan lagi di slide berikutnya. Asmaul Husna yang kedua itu adalah Al-Adil. Al-Adil ini memiliki arti Allah maha adil. Jadi keadilan Allah ini pada dasarnya ini merupakan rahmat dan kebaikannya. Maksudnya rahmat dan kebaikan Allah kepada seluruh umatnya. Tetapi keadilan Allah ini mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah ini tidak tertahan sejauh makhluk itu dapat meraih. Karena kenapa? Karena Allah memiliki hak atas semua yang ada. Selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga itu adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum ini memiliki arti Allah maha berdiri sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Baqarah yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan yang maha mengurusi dan tidak tersentuh oleh rasa kantuk dan tertidur. Jadi Allah itu maha mengatur segala-galanya. Itu terdapat pada surah Al-Baqarah, ya. Ya. Ya, kemudian kita lihat Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Ghaffar. Allah maha pengampun. Maksudnya adalah Allah maha pengampun yang memberikan ampunan pada hambanya yang mukmin.
Allah itu sangat senang memberikan maghfirah. Maghfirah itu artinya pengampunan kepada hambanya. Nah, jika hamba tersebut tersesat, maka memohon ampunan atau memohon pengampunan, meminta ampun. Biasanya kita sebut dengan taubat. Kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Karena memang fitrah manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita penuh dengan khilaf. Lalu Allah mengajarkan kepada kita untuk bertobat. Nah, kalian lihat pada surah Nuh, di situ disebutkan, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha mengampuni. Dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi itu merupakan rahmat atau kasih sayang Allah kepada umat manusia yang mau bertobat atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya Al-Basir. Jadi Al-Basir ini memiliki arti Allah Maha melapangkan. Makna Al-Basir adalah Maha meluangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan juga menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, kita lihat pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 26, di sana disebutkan Allahu yabsutu razaq liman yasa'u wa yaqdiru. Allah ini meluaskan rezeki. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi Allah itu Maha meluaskan rezeki. Ketika kita sudah berusaha, ketika sudah kita bekerja, kita mohon kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan kita keluasan rezeki, dan Allah pula yang menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi kita mesti harus berdoa. Orang tua dulu bilang bekerja sambil berdoa, berusaha sambil berdoa. Kenapa berdoa? Karena segala sesuatu adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Jadi sambil kita berusaha, kita memohon kepada Allah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dari apa yang sudah kita usahakan. Ya, Asmaul Husna yang berikutnya adalah An-Nafi. Allah Maha memberi manfaat. Allah Maha memberi manfaat. Allah menciptakan sesuatu yang ada di alam ini itu tidak sia-sia. Allah menjadikannya tujuan dan manfaat. Oleh sebab itu Allah berfirman pada surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, di mana yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, sungguh ada tanda-tanda ayat Allah bagi insan ulil albab, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka berpikir bahwa pada penciptaan langit dan bumi, lalu mereka berkata, Ya Rabb kami, tidakkah Engkau ciptakan ini sia-sia? Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, dari ayat ini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa Allah menciptakan sesuatu baik siang maupun malam. Kemudian dalam proses penciptaan itu Allah tidak pernah menyia-nyiakan. Jadi tidak ada yang sia-sia, maksudnya bagi orang-orang yang berzikir, bagi orang-orang yang mengingat Allah. Jadi dia melihat seluruh fenomena yang ada di alam ini tidak ada yang sia-sia, semuanya memiliki manfaat, kegunaan. Itu bagi orang-orang yang berpikir, maksudnya bagi orang-orang yang berzikir.
bagi orang-orang yang berzikir dan bagi orang-orang yang berfikir. Siapa orang-orang yang berzikir? Orang-orang yang berzikir itu orang yang mengingat Allah. Baik dia berdiri, baik dia dalam keadaan duduk, baik dia dalam keadaan berbaring, kemudian dia berpikir tentang penciptaan-penciptaan yang tadi itu di langit dan di bumi itu. Lalu mereka mengatakan, tidak ada yang engkau ciptakan sia-sia ya Allah. Maha suci engkau. Mereka memuji Allah. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Ini contoh kecil. Ketika kita memakan misalkan buah-buahan, katakanlah itu manggis, kita merasa manfaatnya hanya bijinya, buahnya saja. Tetapi setelah diteliti, ternyata kulit manggis memiliki khasiat obat-obatan, khasiat untuk kosmetik. Nah, ini baru contoh kecil. Maka tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Itu baru contoh kecil. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Silakan kita berpikir, merenungkan itu, maka kita akan menemukan hikmah di balik itu. Allah tidak akan pernah dan tidak pernah menciptakan sesuatu itu menjadi sia-sia. Semua memiliki manfaat, semua memiliki kegunaan. Itu dikecualikan hanya untuk orang-orang yang berpikir. Berpikir di sini bisa juga dikatakan orang-orang yang mau berpikir kemudian dia belajar, dia mencari tahu. Seperti kalian kalau misalkan kalian belajar, kalian menemukan sebuah teori, dikembangkan dengan penelitian, kalian melakukan eksperimen, itu juga termasuk orang-orang yang berpikir. Kenapa berpikir? Karena dia memikirkan apa manfaat dari semua ini yang Allah berikan. Jadi orang-orang yang berpikir. Jadi orang-orang yang berilmu pengetahuan itu termasuk orang-orang yang berpikir ya. Ya, selanjutnya kita lihat di sana ada, di layar HP kalian ada Ar-Rauf. Ar-Rauf itu artinya Allah itu maha dermawan. Ini maksudnya Allah maha berbelas kasih, maha memberi kepada hamba-hambanya. Allah maha memberi, selalu memberi. Walaupun kita tidak pernah minta, Allah memberi. Seperti itu ya. Jadi Allah itu maha dermawan, Allah itu maha memberi. Mengasihi hamba-hambanya, memberikan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya walaupun kita tidak pernah meminta kepada Allah. Nah, contoh, ketika kita sedang kesusahan, maka tiba-tiba ada yang menolong kita. Itu adalah wujud dari Allah itu maha dermawan, mungkin melalui tangan orang lain. Kita perhatikan Quran surat At-Taubah, ya, di situ dijelaskan, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat rasanya olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih, ya, lagi penyayang bagi orang-orang mukmin. Jadi Allah mengirimkan kepada kita seorang rasul dari kaum manusia itu sendiri, mengutus seorang rasul kepadamu, kepada umat manusia, seorang rasul dari kaummu sendiri. Jadi rasul ini yang akan memberikan kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian Asmaul Husna berikutnya itu Al-Bar, Maha Baik. Ya, Al-Bar, Maha Baik. Jadi dialah Allah, Tuhan yang Maha Baik, Maha melimpahkan kebaikan, Maha menganugerahkan aneka kemaslahatan untuk makhluknya. Jadi Al-Bar itu Maha Baik. Kemudian Asmaul Husna yang ke-9 adalah Al-Fattah. Al-Fattah itu artinya Allah Maha Pembuka, Allah Maha Pemberi kemenangan. Jadi Al-Fattah itu memiliki pengertian bahwasanya Allah itu Maha Pembuka pintu rahmat. Allah itu membukakan pintu rahmat, pintu kemenangan bagi hamba-hambanya. Perhatikan pada Quran surah Sabah ayat 26 dikatakan
Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fatahul alim. Nah, artinya katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Si Allah itu Maha Pemberi keputusan dan Allah itu Maha mengetahui. Nah, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini memberikan manfaat dan Allah memberkati dari setiap ilmu yang kita pelajari. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa Ibu akan memberikan tugas individu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dari materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, tugas ini bisa kalian lihat pada slide yang ada di layar HP kalian. Di situ ada berapa nomor? Ada 5 nomor. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Kalian menjawab seperti apa yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian nomor 2, sebutkan Asmaul Husna beserta artinya 5. Jadi 5 saja disebutkan, kemudian beserta artinya. Yang saya jelaskan tadi 9, ini saya minta menyebutkan 5. Kemudian nomor 3, berikan contoh sikap kalian yang menunjukkan sikap meneladani atau mengamalkan Asmaul Husna. Di sana ada tadi dikatakan bahwa Allah itu Maha dermawan. Bagaimana sikap kalian kalau kalian mengamalkan itu Asmaul Husna? Ada Asmaul Husna di situ, ada misalkan tadi saya jelaskan beberapa itu ya. Al-Ghaffar itu sifat Allah, Allah Maha Pengampun. Nah, kita saja manusia kadang-kadang kita sulit memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Tetapi kalau kita mencontoh sifat Allah itu Maha Pengampun, berarti kita Maha memberi maaf ya kepada itu. Contoh Ibu sudah kasih contoh ya seperti itu. Ibu sudah jawab sebetulnya pertanyaannya ya. Nah, itu kalian berikan contoh, masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi bagaimana sikap kalian meneladani atau mengamalkan Asmaul Husna itu yang sudah ada arti-artinya tadi sudah dijelaskan. Bagaimana sifat kalian di sana? Kemudian nomor 4, jelaskan sikap atau contoh keteladanan dari sifat An-Nafi. Jadi An-Nafi ini dia kalian berikan contohnya. Bagaimana contohnya dari sifat keteladanan yang ditujukan pada Asmaul Husna itu? Asmaul Husna khususnya An-Nafi. Jadi apa sifat-sifat keteladanan yang akan kalian contohkan dari sifat Asmaul Husna yang dimaksud di situ ya? An-Nafi. Bagaimana sifat keteladanan kalian? Kalian simak lagi penjelasan Ibu kalau belum jelas apa yang dimaksud dengan An-Nafi. Kemudian kalian berikan contoh. Nomor 5. Soalnya, dalam mencipta, mengatur, dan menguasai alam semesta, Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Karena Allah itu bersifat Al-Qayyum. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan dari siapapun, karena Allah bersifat Al-Qayyum. Nah, berikan salah satu contoh peristiwa atau fenomena alam yang menggambarkan bahwa Allah itu adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Allah itu Maha berdiri sendiri. Jadi tidak membutuhkan bantuan. Jadi mengendalikan seluruh isi alam ini dengan sendirinya. Contoh kalian bisa sebutkan. Tadi di penjelasan Ibu sudah Ibu berikan contoh. Kalian bisa cari lagi contoh-contoh yang lain yang ada hubungannya dengan sikap atau sifat Allah itu Al-Qayyum, yang ada hubungannya dengan sifat Allah Al-Qayyum. Kalian tuliskan contohnya. Nah,
itu adalah jenis 5 nomor ya, 5 nomor.